Halo Bapak Haikal dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ramadhanu dari program studi ilmu komputer Universitas Cakrawala. Jadi di video kali ini saya akan mendemonstrasikan UAS mata kuliah AI dengan proyek yang berjudul DevOps Alert Triage Assistant. Jadi ini adalah sebuah sistem AI yang hybrid yang menggabungkan rule-based reasoning sebagai pengambil keputusan prioritas dengan local LLM berbasis OLAMA sebagai explanation layer yang menjelaskan keputusan tersebut dalam bahasa yang lebih natural kepada engineer. Oke, jadi masalah yang saya hadapi berasal dari domain DevOps dan infrastruktur IT. Dalam lingkungan production, monitoring tools seperti Prometheus, Grafana menghasilkan ratusan hingga ribuan alert setiap harinya. Mulai dari CPU yang spike, memory leak, error rate yang tinggi, latency anomali, sampai disk full. Masalahnya adalah, semua alert ini ditangani secara manual oleh on-call engineer tanpa urutan prioritas yang lebih terstruktur. Nah, dampaknya cukup nyata. Jadi alert yang benar-benar kritis, yang kalau tidak ditangani bisa menyebabkan downtime produksi, bisa tertimbun dan terlewat di tengah tumpukan alert yang prioritasnya lebih rendah. Target user dari sistem ini adalah on-call engineer, khususnya engineer baru yang belum hafal SOP eskalasi, dan juga tim lead yang butuh visibilitas cepat terhadap kondisi sistem. Nah, jadi problem statement resminya adalah, dalam lingkungan infrastruktur DevOps, alert anomali monitoring terjadi dalam volume besar setiap harinya, dan itu ditangani manual tanpa prioritas terstruktur, sehingga alert kritis berpotensi tertunda untuk ditangani. Nah, masalah ini dapat diukur menggunakan mean time to acknowledge atau MTTA untuk alert yang lebih kritikal, persentase alert kritis yang berhasil diidentifikasi sebelum SLA breach, dan juga kemampuan guardrail menahan adversarial request. Jadi di sini ada dua constraint utama dalam proyek ini. Yang pertama, sistem itu harus berjalan murni lokal menggunakan Streamlit dan juga OLAMA tanpa ketergantungan API yang berbayar. Lalu yang kedua adalah sistem bersifat stateless dan murni asisten. Tidak ada auto remediasi dan juga tidak ada tindakan otomatis yang diambil oleh AI. Semua keputusan akhir tetap di tangan manusia. Lalu ada 3 sukses matrix yang saya tetapkan. Yang pertama, prioritas 100%, konsisten untuk input fakta yang identik karena sistem bersifat deterministik. Lalu yang kedua, waktu respons LLM sebaiknya di bawah 10 detik per alert. Lalu yang ketiga, ada guardrail prompt versi 2 yang lebih mampu meredam adversarial request. Sebelum membangun solusi, saya juga membandingkan 3 pendekatan AI lain untuk problem yang sama. Pendekatan pertamanya adalah rule-based AI yang murni. Nah, kelebihannya jelas ya, deterministik, auditable, transparan, dan tidak butuh data historical. Ini yang sudah saya bangun di UTS kemarin. Kekurangannya adalah kaku, tidak bisa menjelaskan keputusannya dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh engineer baru. Lalu yang kedua adalah traditional machine learning. Nah, di sini saya menolak ya pendekatan ini karena tidak ada dataset historis alert berlabel yang valid tersedia. Tanpa ada data pelatihan yang bersih, model machine learning tidak bisa divalidasi secara objektif. Lalu pendekatan ketiga adalah LLM murni sebagai decision maker. Ini juga saya tolak karena terlalu beresiko untuk konteks keputusan operasional, mengingat tingginya risiko halusinasi. LLM juga menentukan apakah suatu alert kritikal atau tidak tanpa logika deterministik, bisa menghasilkan keputusan yang tidak konsisten dan berbahaya. Lalu, solusi yang saya pilih adalah arsitektur hybrid, yaitu rule engine sebagai decision layer yang deterministik dan auditable, ditambah juga dengan local LLM sebagai explanation layer yang mengubah output rule engine menjadi narasi yang mudah dipahami. LLM tidak pernah mengubah keputusan rule engine, ia itu hanya menjelaskan. Untuk pemilihan model, saya menetapkan 2 model. Untuk model primer, saya menggunakan Qwen 2.5, 3 miliar parameter dengan tag Qwen 2.5 3B, yang saya peroleh dari OLAMA library, berukuran sekitar 2 GB. Dan alasan saya untuk memilih model ini adalah dukungan bahasa Indonesia secara multilingual, lisensi Apache 2.0 yang aman untuk penggunaan akademik, dan juga ukurannya seimbang antara kualitas dan kebutuhan hardware. Model ini cukup berjalan di CPU tanpa GPU. Lalu di sini saya menggunakan model backup lama 3.2 1 miliar parameter dengan tag lama 3.2 1B. Ukurannya sekitar 1,3 GB
sebagai fallback jika hardware yang menjalankan aplikasi ini. Lalu di sini ada trade-off yang perlu saya akui, bahwa di model kelas 1 sampai 3 miliar parameter memiliki kapasitas reasoning yang sangat terbatas ya ketimbang model 7 miliar ke atas. Jadi ini akan berpengaruh kepada konsistensi format penolakan guardrail yang akan terlihat nanti di hasil testing. Oke, jadi sekarang saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang berjalan langsung. Namun sebelum itu saya akan memperlihatkan spesifikasi komputer yang saya pergunakan untuk mendemonstrasikan aplikasi ini menggunakan FastFetch. Ya, bisa terlihat di layar saya menggunakan sistem operasi Ubuntu versi 26.04 LTS dengan RAM 16GB dan juga GPU Nvidia GeForce RTX 2070 Super. Terkait CPU, saya menggunakan Intel Xeon 2680 V4. Namun, saya hanya mengambil 4 core 8 thread dari CPU. Mengingat aplikasi ini tidak heavy ke CPU, melainkan ke GPU. Nanti kita akan mengecek penggunaan GPU secara berkala. Di sini kita jalankan aplikasinya menggunakan Streamlit Run app.py. Maka di browser akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah tampilan utama DevOps Alert Triage Assistant. Di sebelah kiri sini, ini ada sidebar konfigurasi. Di sini Olama terdeteksi berjalan. Terlihat bahwa indikator berwarna hijau dan bertuliskan connected. Model yang aktif adalah Qwen 2.5 3B. Nah, untuk Prom version saat ini menggunakan V2 dengan guardrail. Lalu di sini ada 2 expander. Yang pertama menampilkan alur arsitektur dari user input ke rule engine, ke prompt builder, ke Olama API, lalu ke response display. Lalu yang kedua menampilkan daftar 6 guardrail yang aktif di prompt versi kedua. Oke, jadi saya akan mulai dengan tes pertama yaitu skenario alert kritis produksi. Oke, jadi di sini saya isi alert type dengan error rate, service tier-nya critical, raw severity-nya P1. Ini adalah tingkat keparahan tertinggi dari monitoring tool. Di sini saya isikan error rate-nya 55%, durasinya 30 menit, lalu affected user-nya 2000. Ini bukan recurring dan juga ini dalam business hours. Lalu di sini rule engine langsung memproses hasilnya priority levelnya critical dengan skor 89%. Juga ada 6 rules terpicu ya. Rekomendasi dari rule engine adalah tindakan segera, cek error log, identifikasi endpoint bermasalah, dan juga pertimbangkan rollback deployment. Lalu eskalasinya ke backend atau application team ditambah juga dengan on-call lead melalui P1 bridge. Lalu di bawahnya LLM dari Qwen 2.5 3B itu menjelaskan dalam bahasa natural mengapa alert ini mendapatkan prioritas kritikal dan juga memberikan langkah investigasi konkret ya. Untuk waktu responsnya itu sekitar 4.1 detik ya. Lalu perhatikan juga bahwa di bagian kotak merah respons LLM muncul kotak merah bertuliskan human verification required. Nah, ini adalah guardrail G4 yang memastikan engineer tidak mengeksekusi tindakan tanpa mengkonfirmasikan kepada tim lead terlebih dahulu. Juga di sini jika saya buka detail rules yang terpicu, terlihat bahwa forward chaining-nya bekerja ya. R1 itu karena alert P1. Jadi ini tingkat keparahan tertinggi ya. Lalu R4 juga muncul karena layanan produksi utamanya terdampak. Lalu R7 muncul karena 2000 user terdampak. R10 juga muncul karena error rate-nya 55%, degradasi ya. R13-nya juga muncul karena berlangsung 30 menit atau lebih. Dan juga R15 muncul karena error ini terjadi di jam bisnis. Di sini juga tersedia prom log lengkap, yaitu sistem prom yang dikirim ke model dan juga user message yang berisi konteks terstruktur dari rule engine. Ini bukti bahwa LLM menerima fakta yang sudah divalidasi, bukan berdasarkan asumsi. Lalu di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana GPU saya bekerja pada saat menganalisa alert. Saya di sini akan menggunakan Bedtop. Kita lihat di sini GPU idle-nya itu ada di 5%, 6%. Lalu VRAM yang digunakan sudah setengahnya karena saya sambil record, dan juga penggunaan VGA-nya di sekitar 40 sampai 50 watt. Lalu saya coba analyze alert. Terlihat di sini GPU-nya spike, penggunanya di 70%, lalu tadi sempat naik ke hampir 200 watt penggunaan powernya. Selama 4,7 detik ini GPU saya dipakai oleh si Olamanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Seluruh isi source code dan juga laporannya dapat ditemukan di deskripsi video ini. Terima kasih.